Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Selasa, tanggal 11 April 2016. Sebelum kita memulai sesi Philip Webinar hari ini, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar serta suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih Pak Antonius Leo atas konfirmasinya. Hari ini saya akan didampingi oleh rekan saya, Yehuda. Yehuda ini mengcover untuk sektor properti. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan bergabung bersama Adit ya, untuk menjelaskan beberapa saham. Oke, kita langsung aja untuk hari ini. Pertama datang dari untuk indikasi IHSG. Untuk hari ini kami memperkirakan akan terjadi bearish melanjutkan kemarin, namun juga kalau kita lihat dari technicalnya, nanti kan kita bahas lebih technical secara detail untuk IHSG. Memang cukup volatile karena dari sisi regional geopolitik yang terjadi di Timur Tengah cukup menghangat setelah Amerika mengirim tanda kutip misil Tomahawk ke Syria. Lalu juga dari White House, Presiden Trump tampaknya juga akan menambahkan intensitas serangan atau aksi serangan kepada Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Dan juga dari Samudra Pasifik, kapal induk Amerika juga sudah mendekati semenanjung Korea. Jadi juga selain di Timur Tengah, di Asia juga tampaknya menghangat ya Yehuda ya suhu geopolitik. Jadi itu cukup menekan kondisi bursa global. Lanjutnya juga dari Eropa ada situasi politik sekarang yang menghangat di Eropa, di mana di Perancis survei terbaru menunjukkan bahwa tokoh dari Partai Tengah Emmanuel Macron dan juga partai sayap kanan Marine Le Pen menjuarai dari polling yang dilakukan dan akan menuju pemilu tanggal 23 April dan juga tanggal 7 Mei. Dan survei yang terbaru menunjukkan ada cukup ketat ya antara kandidat sayap kiri Jean-Luc Mélenchon yang juga sudah mulai menguat popularitasnya. Dari sisi minyak, harga minyak kembali menguat setelah ada ladang minyak di Libya yang ditutup. Beralih ke pasar komoditas, tampaknya untuk harga minyak juga menguat 1,5% di WTI, lalu juga Brent 1,26, sementara untuk batu bara justru terkoreksi 3,6%. Ya, beralih ke market news, ada PT Akset Indonesia yang akan membagikan dividen total 27,3 miliar rupiah atau 39 rupiah per lembar saham. Jumlah ini adalah 40% dari total laba bersih 2016 dengan total laba yang dibukukan sebesar 68,3 miliar. Berikutnya ada Bank Mandiri yang menargetkan akan menumbuhkan pendapatan dari fee based sebesar sebanyak double digit karena BMRI mengharapkan kontribusi dari fee based income ini mencapai 30% dari total revenue. Selanjutnya ada Wijaya Karya Beton yang mengharapkan akan mendapatkan tambahan kontrak baru dari proyek kereta api cepat antara Jakarta Bandung. Selanjutnya ada berita dari Dharma Samudra Fishing yang pada kuartal pertama 2017 menunjukkan kenaikan revenue sebesar 0,05% menjadi 156,86 miliar rupiah secara year on year. Secara volume juga ada kenaikan sebesar 6,68% menjadi 2.112.000 ton. Demikian untuk stok news. Kita beralih ke stok pick. Silakan Yehuda. Ya, pada pagi hari ini kita melihat Medco Energi Internasional ya. Karena kalau misalnya kita cermati pada pagi hari ini, Medco laporan keuangannya sangat bagus di tahun 2016 ini. Ada kebalikan dari tahun 2015 yang mereka mengalami kerugian ya sebesar 188 juta dolar. Dan sedangkan pada tahun ini mereka mencatat keuntungan bersih sebanyak 184 juta dolar. Nah, yang beberapa aspek penting yang kita harus perhatikan adalah mereka itu sempat mengambil akuisisi beberapa perusahaan seperti Aman Mineral Investama dan juga
ini project di Natuna Selatan, si Blok B ya. Nah, aset-aset tersebut ini dibeli dengan harga yang cukup murah sehingga bisa memboost pendapatan Medco pada tahun 2016 sebesar 551 juta dolar ya. Dan bagusnya lagi, Medco juga mengalami penurunan di COGS sebesar 2,2%, cost of goods sold, dan juga operating expense sebesar 12,4%. Jadi bukan profit saja yang naik, tetapi costing mereka juga turun. Nah, apa sih yang membuat Medco ini sangat bersuara ya? Kayak maksudnya performance-nya sangat bagus di tahun 2016. Salah satu yang project saya sebutkan tadi di Natuna Selatan, si Blok B ini, perusahaannya Inpex Natuna Ltd. Nah, di Medco ini menaikkan sahamnya sebesar 75% ya. Dan kalau kita lihat, Inpex Natuna ini memang sangat bagus potensinya. Karena harga oil yang tadi kita cermati juga memang dalam keadaan yang cukup volatile ya. Jadi bisa membuat Medco lebih tenang dengan diversifikasi portfolionya. Dan Aman Mineral Investama, salah satu perusahaan yang diakuisisi oleh Medco, itu juga ekspor copper dia, tembaga ya. Iya, tembaga, betul sekali. Dan Menteri ESDM ini sudah menyetujui untuk Aman Mineral Investama ini bisa ekspor tembaga ini sebesar 675.000 WMT ya. Dan banyak sekali proyek-proyek seperti di Tapanuli Selatan, Sumatera, itu yang akan membutuhkan tembaga-tembaga ini. Jadi kontribusinya sangat positif untuk Medco. Oke, coba kita lihat dari sisi teknikal sekarang. Untuk saham Medco Energy. Ya, ini kita mencoba chart teknikal baru dari kalau Bapak Ibu buka di poems.co.id, kita sudah memiliki fitur chart baru, jadi silahkan mencoba. Ini sangat advance Pak, jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Betul sekali. Ya, kalau kita lihat dari Medco sendiri, kalau kita trennya memang sudah menguat dari bulan Februari lalu, pertengahan Februari, dan harganya sudah mencapai ke level 3.600 ya, kemarin tertinggi ya waktu itu kalau nggak salah. Paling tinggi ya 3.000, hampir 3.700 kalau nggak salah. 3.700 itu. Dan ini kalau lihat tren masih dalam tren menguat, namun kalau lihat dari MACD-nya ini sudah ada di area histogramnya ada di area bawah, jadi mungkin akan ada koreksi teknikal. Selama dia tidak tembus di bawah 3120, ini masih akan melanjutkan penguatan. Nah, jadi tepat sekali 3120 di kisaran MA20 atau middle band dari Bollinger Band-nya. Jadi seandainya dia memantul kembali di arah sana, bisa kembali diakumulasi kurang lebih untuk saham Medco Energy. Dan juga tadi kalau secara fundamental cukup menarik ya, untuk dengan PE ratio 4,5 dan PBV 0,98 ya. Iya, juga ya. PBV-nya masih sangat murah ya. Kalau kita compare dengan tahun kemarin, ya ini pembalikan arah, karena tahun kemarin laba dari Medco Energy tahun 2015 ini justru rugi 2,5 triliun, dan 2016 dia laba sebesar 2,4 triliun, meskipun ada revenue yang turun sekitar 600 miliar dari 8,6 triliun 2012 menjadi 8 triliun di tahun 2016, karena tadi ada efisiensi, jadi bisa mampu mendongkrak laba. PE ratio-nya juga masih sangat ya, di bawah industri ya. Masih ada 4,6, jadi mungkin secara valuasi cukup baik, tambah dengan ada tegangan di geopolitik di Timur Tengah, berpotensi untuk kembali mendongkrak harga minyak secara global. Oke, Betul sekali Pak Adit. Oke, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami akan menantikan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kita akan rehat barang sejenak.
Oke, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk penanya pertama ada Bapak ID Chandra untuk saham BJTM atau BPD Jawa Timur. Coba. Kita lihat kalau misalnya BJTM ini udah sempat koreksi beberapa kali ya dalam seminggu ini. Kalau misalnya dari sisi MACD pun sudah dalam sisi bawah ya, dan dari sisi relative strength index, dari sisi relative strength index sudah cukup mahal juga, meskipun belum terlalu overbought. Kita rekomendasikan kalau misalnya Bapak ingin masuk, jangan masuk terlalu banyak, karena kita perhatikan di sini support pertama itu di 690 ya Pak ya, dan resistance-nya di 725. Jadi mungkin bisa tunggu di level support 690. Jika break, mungkin bisa averaging down di situ. Ya, ini kalau untuk BJTM mungkin bisa wait and see dulu kali ya Yehuda ya. Ini kalau lihat dari RSI dan MACD-nya ada peluang untuk melanjutkan pelemahannya. Jadi kalau Bapak sudah ada barang, bisa coba tunggu dulu. Kalau ada barang bisa sell off terlebih dahulu. Namun jika Bapak belum ada barang, bisa coba tunggu. Kira-kira ada di MA 20 tadi. Ya, beralih ke pertanyaan dari Bapak Bambang Heru untuk Kalbe Farma. Jika ingin masuk di harga berapa Kalbe Farma? Ya, Kalbe kayak masih cenderung sideways atau ya Yehuda ya. Iya, betul. Dengan area support di kisaran 14. Area support 1450 hingga ke resisten kisaran 1550 hingga 1600 ya kurang lebih ya. Kalau kita lihat dari indikator lainnya, tampak bahwa stokastik masih mengarah ke bawah, jadi peluang untuk kembali menguji area support terbuka lebar. Jadi kalau sudah ada barang bisa sell off terlebih dahulu mungkin di kisaran di atas 1550 hingga 1600, dan kembali tunggu sampai di kisaran support di 1450 hingga 1470 untuk kembali masuk di saham Kalbe. Lalu kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya sendiri, oke, ada gangguan dalam internet apakah, jadi kita mungkin tunda dulu untuk fundamentalnya. Lanjut ke pertanyaan dari Bapak Abdul Roma untuk saham LPKR, Indofood, dan ICBP. Ya, untuk LPKR juga masih ada di dalam area sideways ya, jadi cenderungnya ya, dan juga range-nya tidak terlalu lebar, rentangnya di kisaran kita lihat di sini. Volume juga nggak terlalu banyak ya Pak ya? Volumenya juga volumenya belum masuk di sini. Cuman kalau kita dari rentang stokastiknya masih ada di area 720 hingga 750, dan stokastik ada di area oversold. Mungkin bisa coba jika ingin trading ditunggu saja di area 720 untuk kembali akumulasi, dan bisa take profit di kisaran 750. Dan kembali kalau misalnya dari sektor properti memang belum ada sentimen yang terlalu positif ya Pak ya. Nah, jadi belum ada berita-berita yang bisa memberikan sentimen positif untuk menggerakkan harga naik ke atas gitu ya Pak ya. Iya, dan kalau kita lihat dari perbandingan dengan perusahaan properti lainnya, untuk LPKR ini ya masih ada termasuk perusahaan yang
membuka pendapatan, karena pendapatan, namun masih cenderung moderate ya. Ya di tengah kondisi ini masih agak lumayan bagi saham LTKR sebenarnya. Jadi wait and see dulu ya, Pak? Masih wait and see, dan untuk trading bisa trading ketat saja di rentang 720 hingga 750. Berikutnya untuk saham Indofood. Ya, untuk Indofood ya sama Pak, juga masih dalam fase rentang sideways. Ini area supportnya tampak di kisaran 7.900 ya, udah ya. Iya, betul. Dan band atas kita pakai gunakan Bollinger Band saja untuk rentang tradingnya Pak, di 8260 hingga 83 kurang lebihnya untuk area trading Pak Abdul Rahman. Selanjutnya ada saham ICBP. ICBP ini oke juga setelah mengalami downtrend sejak bulan setahun lalu di bulan-bulan November, sekarang sudah mulai memasuki fase sideways tampaknya, namun rentangnya cukup lebar di 8.100 hingga ke 9.000 atau 8.900 lebih bawahnya. Dan kalau kita dari indikator stokastik ada di area oversold, ini bisa trading buy di area support 81 hingga 8.000. Tapi misalkan untuk masuk ke tahap saja, tidak full power dulu, karena memang kita masih belum melihat ada pembalikan arah dari sisi indikator stokastik ya. Jadi tunggu ketika sudah ada golden cross di sini baru bisa mulai menambah posisi. Namun kalau kita sekarang ini sudah bisa boleh mulai coba masuk di area 8.000 ya, 8.000 sampai 8.100 ya. Iya. Oke. Demikian Pak Abdul Rahman. Berikutnya ada WSBP dan Pakuan tertekan berat, apakah ada isu fundamental? Ya, memang kemarin tampaknya saham-saham berbasis konstruksi tertekan. Kalau dari isu yang kami tangkap sih, memang kan perusahaan konstruksi ini banyak mengeluarkan dananya dulu, nanti akan diganti oleh pemerintah ya. Jadi kan petalangan, kalau dengar-dengar sih katanya agak sedikit seret dari pemerintah untuk mereplenish dan petalangan ini, jadi itu tuh mungkin tantangannya. Namun kalau kami lihat memang sekarang saham-saham konstruksi ini sudah kembali price in atau menuju nilai wajarnya setelah tahun-tahun lalu itu memang sedikit euforia akan proyek konstruksi pemerintah, jadinya terlalu melambung tinggi, jadi sudah meninggalkan nilai wajar dari saham konstruksi. Nah, sekarang ini sudah mulai slow down, sudah mulai kembali ke nilai wajar dari saham konstruksi ini. Nah, terkait untuk WSBP sudah fundamental, secara kinerja tidak ada masalah seperti yang kami kabarkan sebelum-sebelumnya, namun memang karena harganya sudah kurang lebih kembali ke harga IPO ya. Coba WSBP. Ya, WSBP ini ada di harga kemarin closing di 495 ya. Ini harga IPO-nya di 85 kurang lebih 90 ya. Jadi ini masih dalam posisi downtrend, dan kalau lihat dari Pakuwon juga Pakuwon juga patah ke bawah. Nah, kalau patah ke bawah ini bisa dimanfaatkan untuk bottom fishing kalau kita ingin trading ya. Kalau di sini sekarang kita lihat ini sudah menjebol dari Bollinger Band bawah, dan biasanya saham-saham yang menjebol Bollinger Band bawah akan kembali ke area Bollinger Band ya. Jadi tampaknya ada peluang untuk tangkap rebound di saham Pakuwon ini untuk kembali ke level 5.
70. Namun kalau kita lihat memang ini patah ke bawah, ini indikasi kurang begitu bagus untuk jangka menengahnya. Jadi pun ada trend rebound dimanfaatkan sebaiknya untuk jangka pendek saja, tidak untuk di hold terlebih dahulu sambil melihat perkembangan selanjutnya seperti apa. Namun kalau dari sisi fundamental juga masih belum ada hal-hal yang buruk ya, kan tahun kemarin revenue masih naik dari 4,6 triliun jadi 4,8 triliun, laba bersih juga masih naik dari 1,6 dari 1,2 triliun sebelumnya. Ya, tapi masih dapat tumbuh. Namun kalau dari sisi valuasi ada di 17 kali untuk PI ratio. Kalau di compare dengan perusahaan lain, ini ya kalau tadi LPKR tumbuh 18,2%, 62%, sementara untuk tahun cuma 4,67% dari sisi revenue-nya ya agak flat, tapi masih ada tumbuh dikit lah, tipis-tipis lumayan dibanding dengan SMRA yang terkontraksi sebesar 4,1% untuk revenue-nya. Demikian Pak Markus. Selanjutnya ya dari Ibu Niluh Tangkas untuk waskita sudah terlanjur beli di harga tinggi. Baik, untuk saham waskita ya tadi seperti kami bilang, untuk saham-saham komposit memang kemarin ditarik turun, tapi kalau secara fundamental ya prospek tetap masih ada. Dan kalau kita sekarang kita lihat saham waskita dengan harga sekarang PI ratio di kisaran 18 kali. Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin di 31 kali PI ratio-nya, dan PBB di 1,8 kali, di compare tahun 2015 di 3,3. ini sudah mulai wajar dengan tingkat kinerja fundamental yang justru banyak. Jadi ibu juga sudah ada barang apa-apa dikit ya udah ya. Iya, betul. Dan betul. kalau lihat technicalnya ini sudah ada di area of oversold, kemungkinan akan ada technical rebound. Berikut dari Bollinger Band itu pastikan ya. Dan bisa jadi ada pantulan untuk hari ini. Ya, begitu untuk saham waskita karya Ibu Niluh Tangkas. Selanjutnya ada dari Bapak Rafis Perdana Putra untuk saham WSP dan BKSL. Ya, WSP tadi sudah kita bahas kilas ya. Pak, untuk sekarang kita saham BKSL. Bukit Sentul. Mengalami koreksi dalam beberapa hari ini ya Pak ya. Iya, ini arahnya juga sudah mulai masuk ke area oversold ya udah ya. Jadi mungkin akan ada siap-siap untuk technical rebound di saham BKSL, dan masih ada dalam range Bollinger Band atau range strategisnya di rentang 88 hingga 96 itu tampaknya. Jadi mungkin bisa coba buy on weakness di area 88 hingga 90 dan bisa kembali profit di area 96 yang mana merupakan batas-batas dari Bollinger Band atasnya. Lalu berikutnya Bapak Anik Yunan untuk saham MDRN. Oke, MDRN ini kemarin 7-Eleven-nya jadi dijual nggak ya, sama ada dengar-dengar kan mau dibeli oleh Java ya. Dan kalau kita lihat dari kondisi bisnis 7-Eleven tampaknya kurang begitu bagus ya. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke counternya sendiri, kondisinya tidak sebagus beberapa tahun yang lalu dengan kondisi barang sudah agak-agak kosong rak-raknya. Jadi kalau kita lihat dari secara bisnisnya mungkin kurang begitu mengembirakan. Iya. Dan juga kalau dari sisi fundamentalnya memang
ada revenue turun cukup dalam. Ini dia belum rilis laporan keuangan full year 2016-nya, namun kalau kita bandingkan year on year secara kuartal 3 di 2016 ke 2015 ada penurunan revenue sebesar 31,30%. Ini kabar kurang bagus bagi kami. Jadi kalau secara fundamental tidak banyak yang bisa diceritakan, jadi kami tidak sarankan untuk masuk di saham MDRN. Demikian Pak Anikinan. Berikutnya Pak Haryanto Suyitno untuk saham Bank Rakyat Indonesia. Oke, gimana Yuda? Beberapa hari ini masih saya tuh ya Pak ya, tidak terlalu banyak pergerakan, tetapi kalau misalnya kita perhatikan di sini ada pergerakan cukup menarik ya. Jadi kalau lihat Bollinger Bands sudah mulai merapat dari membuka ke atas, mungkin akan ada konsolidasi dulu dalam beberapa waktu ke depan. Dan kalau kita lihat dari arah MACD maupun stokastiknya cenderung mengarah ke bawah, jadi bisa mungkin coba sell on trend dulu untuk jangka pendek, meskipun untuk jangka menengah ini masih bagus, karena kalau kita perhatikan dari net buy asing beberapa waktu terakhir ini masih di saham-saham banking, termasuk saham BBRI salah satunya menjadi incaran asing. Jadi kalau pengalaman sebelumnya kita kalau jika saham yang banyak diakumulasi oleh asing, harganya akan cenderung naik. Jadi jika ada koreksi sehat, mungkin akan mencapai ke level 12.7 hingga 12.8, boleh coba mulai diakumulasi. Namun jika sudah ada barang, boleh di hold saja untuk saham BBRI ini. Demikian Pak Haryanto. Berikutnya Bapak Robertus Emmanuel ya, untuk saham Unilever, Wika, dan USBP. Jika ingin masuk sebaiknya di berapa? Kita coba ke Unilever terlebih dahulu. Wow, ini masih uptrend terus ya, untuk saham Unilevernya. Dan kalau kita sedikit lagi bisa breakout upper band. Ya, breakout upper band. Dan kalau kita lihat ini secara historicalnya ini ada di area resisten di level 45600. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan fitur chart di Poyam yang terbaru, jika Bapak ingin zoom in dan zoom out, cukup scroll saja. Kalau scroll maju itu untuk zoom out, zoom in untuk memperbesar, dan scroll mundur untuk memperkecil atau zoom out. Nah, kalau kembali ke Unilever, ini masih ada di area resisten, dan kalau kenaikannya sudah cukup tinggi ya, pun ada koreksi, harusnya menjadi koreksi yang wajar dan bisa masuk. Ini kalau kita lihat ada peluang untuk menuju ke level 44.000 lagi, ada support. Jika seandainya ada koreksi sampai ke sana, bisa kembali diakumulasi untuk saham Unilever ini. Sekarang secara fundamental untuk revenue masih tumbuh sebesar 9,78% menjadi 40 triliun dari posisi 36 triliun. Jumlah yang besar ya udah ya, 40 triliun. Dan juga laba juga masih tumbuh menjadi 6,3 triliun. Jadi fundamental masih nggak ada apa-apa, dan produk-produknya juga masih menjadi top brand dan main dari masyarakat Indonesia. Kalau Bapak ingin masuk, ya kami sarankan bisa coba tunggu sampai ada koreksi Pak. Kalau ini sudah agak tinggi, mungkin lebih berisiko untuk mengejar, apalagi sudah dari area resisten di 45.500 hingga 45.600. Mungkin sebaiknya coba tunggu di area support di 44.000 jika ingin masuk. Lalu saham Wijaya Karya, ya ini kemarin juga ikut dihajar ya. Iya. Kalau kita lihat dari sebelumnya, ketika saham ini ditarik turun, mungkin lebih cocoknya di kisaran bulan Mei tahun lalu ya. Ini kalau kita lihat pola Bollinger Bands sudah mulai mengarah ke bawah, dan sih kalau mengarah ke bawah, terbuka ke bawah gini akan cukup panjang koreksinya. Untuk trading cukup berisiko jika dalam posisi turun ini. Mungkin tunggu sebaiknya ada pantulan naik yang kencang seperti ini yang saya gambarkan, lalu juga di
bulan September lalu dan juga di bulan November, jika ada pantulan dalam satu hari cukup kencang mungkin sampai mencapai level 2350, nah itu boleh diikuti, namun tetap tradingnya untuk jangka pendek saja untuk saham Wika, karena memang dalam tren turun ini lebih berisiko untuk mengalami kerugian dibanding menangguh untung, jadi tetap risikonya lebih tinggi ketika saham dalam turun begini, Pak. Lalu WSBP juga sama, masih dalam posisi turun. Kami belum sarankan untuk masuk dulu karena ini sudah beberapa kali menjebol support kami. Ya, ini kalau kita lihat ini sekarang ada di 500. Mungkin jika Bapak berani untuk trading untuk 1-2 hari saja ya udah ya, jangan panjang ya. Mungkin trading resisten di level 508 510 untuk bisa take profit kembali, Pak. Demikian Pak Robert. Lalu ada Ibu Foni untuk saham Alam Sutra, Adro, dan Kimia Farma. Untuk Alam Sutra juga masih agak sedih ya properti ini ya. Gimana Huda? Kembali tadi masih belum ada sentimen positif ya dari sektor properti secara fundamental dan makroekonomi. Pertumbuhan salesnya juga menurun ya. Karena maksudnya memang secara keseluruhan sektor properti, perusahaan-perusahaan lainnya juga memang mengalami penurunan dalam hal marketing sales ya. Dan kemungkinan akan terus berlanjut sampai at least prediksi kami kuartal 3 2017. Jadi dampak dari mortgage yang memang sedang turun terus sekarang ini ya Pak ya, itu nggak bisa cepat untuk menjadi sentimen positif dalam sektor properti. Jadi butuh waktu, apalagi tax amnesty juga baru selesai Pak ya. Iya. Namun juga ini ancaman dari kenaikan the Fed rate ya tahun ini, jika BI dari Pak Jasa juga kami kalau tahun ini BI rate bisa bertahan sudah cukup bagus Pak ya, tidak mengalami kenaikan dengan rencana the Fed untuk menaikkan suku bunga. Jadi memang untuk suku bunga untuk turun lagi tampaknya sudah berat, tinggal kita lihat dari daya beli masyarakat untuk sektor papan ini apakah bisa kembali pulih atau tidak. Iya, kuncinya memang di daya beli masyarakat berarti ya. Itu Bu Foni. Ya, kita beralih ke saham Adaro Energi. Saham batubara dan mining tampaknya kembali menjadi incaran tahun ini, dan kalau kita lihat teknikalnya saham Adaro waktu itu juga sudah breakout level 1750 dari resistennya, dan sekarang ada di area Bollinger Band sih sudah muka ke atas ya, cuman kalau kita arahnya agak turun, jadi mungkin ada peluang untuk kembali menguji support di 1750-nya Bu. Jadi kalau Ibu ingin coba koleksi, boleh tunggu di era support 1750 untuk kembali akumulasi. Namun kalau kita lihat technical targetnya cekap agak jauhnya sedikit, ini masih dalam fase uptrend, dan paling tidak kalau harga batubara stabil di level ini saat ini saja, ini sudah baik bagi emiten batubara, dan harga sahamnya diprediksi masih bisa untuk melanjutkan kenaikannya. Demikian Ibu Foni. Beralih ke saham sektor farmasi, Kimia Farma. Ya, Kimia Farma ini masih downtrend ya, walaupun slope-nya sudah mulai agak berkurang, tapi masih tetap downtrend. Jadi kami belum sarankan untuk masuk dulu di saham Kimia Farma sampai paling tidak sudah mulai cenderung sideways. Ini kemarin sudah di 1650 ya. Ya, 1650, cuman tampaknya rentan untuk tembus juga ya, ya, karena waktu akhir Februari sudah mulai stabil di rentang 1730 hingga ke Rp2.000, namun kemarin minggu lalu kembali jebol. Jadi kita masih menunggu untuk konfirmasi penurunan. Sebenarnya kalau kita lihat dengan indikator yang lainnya juga, stokastik sudah ada dari supportnya. Demikian Ibu Foni. Lalu Bapak Michael Sutandi untuk saham BTPN. BTPN ini
produknya cukup inovatif ya, Genius. Genius ya. Genius kayak sekarang untuk sektor perbankan harus bisa memasuki area fintech supaya tidak tertinggal dengan fintech yang sekarang sudah berjamuran. Jadi sudah bisa mengambil pasar dari kaula muda ya. Iya, dan kan kaula muda generasi milenial dan juga generasi Z ini juga sangat-sangat melek teknologi. Jadi mereka harus digrab oleh pelaku pasar sebelum pemain-pemain tradisional ya, seperti kita lihat di sektor transportasi, di taksi dan juga ojek pangkalan sudah mulai kalah dengan online dan ribut-ribut. Jadi sebelum ribut-ribut di sektor perbankan, sebaiknya yang pemain lama harus berinovasi terlebih dahulu. Ya, untuk BTPN cukup volatile ya. Seperti gap down di sini ya. Iya, ini membentuk gap down di bawah dan kalau kita lihat Bollinger Band-nya memang terbuka lebar, namun kalau arahnya sih cenderungnya ke bawah ya udah yang untuk BTPN ini. Dan kalau dari stokastik sudah ada dari oversold dan MACD juga histogramnya mungkin sudah mulai di puncak penurunannya, jadi bisa dilihat dalam 1 hingga 3 hari ke depan jika ada technical rebound bisa coba diikuti. Dan kalau kita dari sisi laporan keuangan juga agak flat ya, revenue hanya tumbuh sekitar 5,3% dan PDV-nya 0,91. Sehingga kalau kita lihat dari sisi ROE ada penurunan dari posisi 12% pada tahun 2015 menjadi 10,74%. Jadi secara kinerja cenderung datar untuk saham BTPN ini. Demikian Pak Michael. Lalu dari Bapak Aldi untuk saham Telkom dan berapa target price ya. Telkom juga beberapa hari ini juga tampaknya kembali dihajar dihajar setelah gagal menembus level 4.300 dan ini tepat ada di area MA20 ya, pas tengah-tengah benar ya. Tengah-tengah. Dan kalau kita dari indikator stokastik masih mengarah ke bawah, coba sebaiknya tunggu. Kalau kita lihat di sini Bollinger Band-nya mungkin ada support di 4010 kurang lebih angkanya. Sampai nggak ya kira-kira ya? Tapi kalau sampai pun mungkin dari itu ya. Tapi kalau sampai pun boleh Pak diserok nih Pak. Kalau fundamental kan bagus. Telkom kemarin ya walaupun tahun ini mereka agak konservatif, tapi kita lihat untuk komunikasi masih menjadi kebutuhan pokok, mungkin jadi sembako ya. Sembako bagi lagi generasi milenial dan susah kalau kuota internet kita habis. Betul sekali Pak. Jadi kalau sampai level support 4025 boleh kembali diambil Pak, dan untuk target price atas kembali kita menuju ke harga tertinggi sebelumnya di level 4.300. Dan kalau tarik sebelumnya ada resisten lagi level 4.400, tapi tunggu dulu sampai dia jebol 43, maka jika dia jebol 43 arah kembali ke 44. Untuk sementara ini kita masih menunggu di area support. Kita lihat apakah 41 ini mampu bertahan atau jebol. Kalau 41 jebol, maka support berikutnya ada di kisaran 4.020 hingga 4.030 Pak. Demikian Pak Aldi. Ya, tampaknya sudah hampir sudah 15 menit ya kita memasuki jam trading. Kami akan cukupkan edisi Philip webinar hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian dan pertanyaannya. Kita akan jumpa lagi di edisi Philip webinar esok hari. Gimana Yehuda? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan waktunya. Salam cuan dan sampai besok lagi. Oke, ya, salam cuan.